Ada apa tuh guys rame-rame di balai warga? Syuting masak apa ya? Oh, kalau bahan dasarnya susu sapi kayak gini sih. Udah pasti nih guys, pada mau bikin keju. Eits, kalau keju yang satu ini sih, kejunya orang Enrekang guys. Namanya Danke. FYI nih guys, kalau zaman dulu buat Danke pakai susu kerbau, sekarang sih kebanyakan sudah ganti pakai susu sapi. Karena lemak pada susu sapi sekitar 2,6%, lebih sedikit dari kandungan lemak pada susu kerbau yang bisa mencapai 3,2%. Guys, beda sama pembuatan kejunya orang-orang bule, kejunya orang Enrekang ini wajib banget nih pakai getah pepaya. Nah, biar gampang dapat getahnya, makanya pilih pepaya yang masih muda. Buat yang kepo kenapa pakai getah pepaya? Tahu nggak sih guys, kalau pada getah buah pepaya itu mengandung enzim pemecah protein atau proteolitik loh. Jadi getah pepaya inilah yang akan memisahkan protein pada susu hingga perlahan menjadi padat seperti ini. Tapi harus sesuai takaran juga ya guys getah pepayanya. Kalau untuk satu panci ini sih cukup 1,5 sendok makan aja, biar dangkenya nggak jadi pahit. Guys, penasaran kenapa disebut dangke? Jadi gini guys, zaman penjajahan Belanda dulu, sekitar tahun 1900-an, ada turis asal Jerman yang dijamu dengan dangke oleh peternak di Enrekang. Dulu sih, dangke belum ada namanya ya guys. Barulah pas si turis mau pulang, dikasih lagi tuh dangkenya sebagai oleh-oleh sama peternak. Makanya si turis Jerman membalasnya dengan ucapan dangke. Yap, dangke dalam bahasa Jerman artinya terima kasih. Si peternak kiranya kalau keju yang diberikan itu dinamai dengan nama dangke. Makanya nama itu dipakai terus deh sampai sekarang. Hahaha. Masaknya cukup 30 menit aja ya guys. Kalau udah terpisah antara air dan protein susunya, segera dicetak deh. Nah, satu lagi nih guys, yang kudu diperhatiin. Pas cetak dangkenya harus padat to the max ya. Tekan-tekan terus sampai padat dan biar dangke nggak gampang berantakan. Meski udah banyak model cetakan makanan, tapi warga Enrekang tetap ya pakai batok kelapa yang alami agar tampilan dangke tetap cantik kayak gini, kayak kerucut gitu guys. Terus ya, biar aroma dangkenya tetap terjaga, makanya dibungkusnya pakai daun pisang nih guys. Sebagai makanan khas Enrekang, gak heran kalau dangke sering banget nih diolah jadi menu makanan sehari-hari. Dijamin menyehatkan kok, karena proses pembuatannya juga steril dari bahan-bahan pengawet ya guys. Udah gitu guys, sapi yang diambil susunya untuk dangke dijamin terjaga deh kesehatannya. Meski ini keju tradisional, tapi dangke nyatanya awet juga loh, bertahan selama 1 minggu. Tapi kalau disimpannya di kulkas ya guys. Eits, kalau udah lama disimpan di kulkas, ada nih tipsnya agar dangke bisa kembali fresh untuk dimakan. Caranya simpel banget guys. Cukup masukkan dangke ke dalam panci berisi air dan pastikan dangke terendam sempurna. Panaskan dangke sampai airnya mendidih. Gak sampai 5 menit udah kelihatan tuh guys minyak yang keluar dari dangkenya. Minyak ini berasal dari protein dalam dangkenya ya guys. Sepintas jadi mirip kaldu susu gitu. Angkat deh, dangke pun bisa dinikmati atau diolah kembali. Nah, kalau yang bosan makan dangke, slow guys. Ada inovasi kuliner yang digagas sama ibu-ibu di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Yap, kalau biasanya dangke jadi lauk pauk sehari-hari, kali ini dangke disulap jadi cemilan. Widih. Sejak 2016 nih, dangke udah berinovasi jadi kuliner berupa kerupuk. Ide ini muncul sebagai langkah untuk memperkenalkan dangke lebih luas lagi guys. Apalagi dangke dan kerupuk dangke merupakan usaha rumah tangga kaum ibu di Desa Pinang, Enrekang. So, kalau kerupuk dangke laris manis, kan bisa sekalian ikut berdayain kaum ibu rumah tangga ya guys. Tahu nggak sih guys, kalau dangke khas Enrekang ini pernah berhasil memboyong juara Adikarya Pangan Nusantara tahun 2016 silam. Keren kan? Guys, di kalangan masyarakat Enrekang, dangke dikonsumsi sebagai penambah stamina. Gak cuma itu, kudapan yang satu ini
emang dijamin tinggi protein yang baik untuk pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Pas banget kan kalau dikonsumsi sama bocah-bocah ini? Hahaha. Rasa gurih dari susu murninya 100% nggak bikin enek guys, tapi malah bikin nagih. Kita bukan lagi di Bogor, apalagi di Bandung nih guys. Yang bener, kita lagi ada di kota Brastagi, Sumatera Utara. Guys, kalian tahu nggak sih kalau sapi-sapi Holstein ini dinobatkan sebagai penghasil susu terbaik di dunia? Nah, dari susu sapi Holstein inilah yang bakal diolah selanjutnya jadi keju. Buat misain lemak sama protein, plus bikin padat susu. Kalau udah jadi, kayak gini guys bentukannya. Mirip sama tahu tofu. Terus tinggal dipotong kecil-kecil deh. Proses selanjutnya, tinggal dipanaskan di atas temperatur 40 derajat Celcius sambil diaduk-aduk biar nggak mengumpal. Eits, jangan lupa tambahin cita rasa kearifan lokalnya guys. Ini dia bumbu andaliman atau ngehits dengan sebutan merica Batak. Takarannya cukup 1% dari jumlah susu yang diolah ya guys. Penambahan andaliman pada keju berfaedah banget untuk menambah cita rasa. For your info nih, keberadaan antioksidan pada andaliman bisa menjaga kuliner dari oksidasi yang bisa menimbulkan bau tengik. Kalau udah ready, kejunya tinggal dicetak ke dalam wadah seperti ini. Voila, ini dia keju Tom andaliman. Keju Tom adalah salah satu jenis keju dari negara Prancis yang bertekstur semi-hard. Yap, keju Tom andaliman ini satu-satunya ada di Indonesia loh guys. Tepatnya sejak 2 tahun lalu, Gundaling Farm mulai merilis produk keju andaliman ini. Uniknya, keju andaliman ini harus diperam dulu selama 3 hingga 4 bulan lamanya. Tujuannya untuk meminimalisir rasa pahit dari andaliman, plus biar makin enak kejunya. Kalian tahu nggak sih? Kalau keju semakin lama diperam, bakalan semakin mahal harganya. Proses pemeraman kejunya spesial banget nih guys. Keju ditaruh di ruangan bersuhu 10 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 85%. Selain keju Tom andaliman, Gundaling Farm juga memproduksi keju jenis provolone dan mozzarella. For your info nih, dengan kualitas keju yang gak kalah sama keju impor, ketiga keju buatan Gundaling Farm ini sukses jadi favoritnya para pelaku bisnis kuliner di Pulau Bali. Hayo, kalian pada tahu nggak sih? Kalau ternyata cuma ada 6 cheesemaker di Indonesia loh. Salah satunya ya di Brastagi ini guys. Beres bikin keju, geser yuk ke Gundaling Resto. Meski baru 3 bulan beroperasi, tapi resto serba susu ini sukses jadi magnet pencinta kuliner di Tanah Karo. Yap, semua olahan susu dan keju khas Gundaling Farm bisa diracik jadi beragam kuliner. Salah satunya menu fettuccine ini guys. So pasti krim pastanya terbuat dari susu sapi Gundaling Farm. Jangan lupa tambahin parutan keju Tom andaliman di atas fettuccine-nya. This is it, fettuccine creamy with andaliman Tom cheese. Oh iya, meski populer dengan istilah Italian food, kalian tahu nggak sih? Pasta justru pertama kali dikonsumsi oleh bangsa Tiongkok, tepatnya 5.000 tahun sebelum Masehi. Nih guys, bagi yang kepo sama rasa keju Tom andaliman, ternyata rasa dari rempah andalimannya justru bikin rasa yang mirip sama rasa sitrus. Tapi tenang, rasa getirnya khas andaliman udah sedikit hilang dan lebih dominan sama creamy keju. Secara 100% dari susu murni ya. Jadi rasa creamy-nya dijamin bukan kaleng-kaleng deh. Hayo,
yang rasa pastaholic, pada tahu nggak sih kalau makan pasta itu bisa bikin kita jadi bahagia loh. Yap, pasta yang mengandung karbohidrat tinggi bisa turut andil meningkatkan produksi hormon serotonin. Hormon ini diyakini bisa bikin kita merasakan nyaman dan juga bahagia. Kenalin nih, Pak Tri. Beliau ini yang jagonya membuat keju di sini. Sebagai penggemar keju, Pak Tri memilih untuk menekuni pembuatan keju mozzarella karena pengolahannya nggak perlu waktu berbulan-bulan sampai keju siap dikonsumsi. Bahan utama pembuatan keju ya susu sapi segar guys. Biasanya Pak Tri mengambil dari susu sapi Friesian Holstein karena produksi susunya yang melimpah. Terus ditambah dengan bahan-bahan seperti enzim rennet dan asam sitrat yang sudah dilarutkan. Asam sitrat berfungsi untuk menciptakan pH susu jadi sekitar 4,7 yang mengaktifkan enzim rennetnya. Oh iya guys, susu mengandung kasein ya, yaitu berupa butiran-butiran protein yang berikatan satu sama lain. Karakter protein dari susu tuh khas banget guys. Beda dengan protein produk makanan lain. Ikatan kasein inilah yang dipecah oleh enzim rennet sampai terbentuk gumpalan. Nah, gumpalan ini nih si calon kejunya nanti, atau disebut juga keju muda. Sebelum dimasak, gumpalan keju masih harus dipotong kecil-kecil supaya whey atau air limbahnya terpisah. Terus disaring pakai kain kasa buat misahin whey-nya, sekaligus untuk memudahkan ketika memasaknya nanti. Setelah 3 kali penyaringan, baru deh padatannya dimasak dengan api kecil. Ditambah juga garam sebagai perasanya. Selama pemasakan harus terus diaduk ya guys. Kalian tahu nggak sih gimana tanda-tanda proses pembuatan keju mozzarella yang berhasil? Pas ditarik, kejunya nggak putus-putus guys. Udah gitu, teksturnya jadi kalis dan licin. Kuncinya ya dari susu sapi yang benar-benar segar nih guys. Terus, kalian tahu nggak sih asal nama mozzarella? Nah, dari sini nih nama mozzarella berasal. Dalam bahasa Italia, mozzare artinya ditarik-tarik. Proses penarikan ini juga yang bikin tekstur keju jadi kenyal guys. Dalam sekali produksi, 50 liter susu cuma jadi 6 kg keju. Wih, makanya jangan heran kalau harganya lumayan mahal. Ukuran 250 gram dijual seharga Rp37.500. Masih terjangkau sih dibanding keju impor. Hahaha.